CDI Luwu FC untuk Cek. sesi foto tim. Waktu 2 menit. Waktu 2 menit. Selamat datang kami sampaikan kepada personil kebanggaan Wali Kota Cup, Bung Adi, selaku ketua panitia dan tim verifikasi, sehingga CDI Luwu FC dan ya, kita saksikan bersama di tengah lapangan ada tim CDI Luwu FC sementara melakukan sesi foto tim dengan kostum kebanggaannya. Kita lihat tim CDI Luwu dengan materi pemain yang sangat populer dan tidak asing lagi kita saksikan di layar kaca. Ada Hendra Wijaya, ada Bastas juga, salah satu punggawa PON, dan kita lihat Adi, salah satu tim official manager dari CDI Luwu, sudah betul-betul mempersiapkan timnya untuk mengarungi Wali Kota Cup 7. Pusat Kesehatan Masyarakat dari Kecamatan Tamalate, Puskesmas Tamalate, dengan kostumnya merah putih. Sementara di tengah lapangan juga berlanjut sesi foto tim dari tim Mahaputra Kabupaten Nregang. Didampingi langsung oleh pelatih besar Emi Asir, mantan pemain PSM di era 90-an. Tentu pengalaman-pengalamannya menjadi legend di PSM akan tergambar nanti di permainan yang ditampilkan oleh anak-anak Mahaputra FC. Inilah dia tim CDI Luwu FC. Persiapan 2 menit lagi kita seremoni memasuki lapangan.
kami sampaikan. Ninja tanya weh, bro, yang bilang. Sepuluh ini bunda. Ya, starting 11 dari kedua tim segera merapat di tribun VIP. Segera. Dua kamera bisa juga nanti butuh gimana kru balai kawan di kedua. Iya. Kemarin begitu dua kamera. Tidak ada di dua kamera, cuma satu kamera tiga sama satu orang. Di atas tembak situ ada yang pakai di sini. Ada yang pakai nangkap minyak, Ya, tim dari Mahaputra FC dipercepat waktu. Coach yang terbanyak strategi coach. Pusing pemain coach. Pusing itu jam itu. Panggilan kedua dari Mahaputra FC. Sementara sang pengadil lapangan yang diturunkan oleh Astro PSSI Sulawesi Selatan, ada wasit utama Bapak Mustaqim SME dari Kota Makassar, asisten wasit 1 Bapak Aladeni, asisten wasit 2 Bapak Amiruddin Andro, wasit cadangan Bapak Laude, inspektur wasit Bapak Haji Samarudin Usman. Sementara itu Delo TV Channel sudah mengudara dan siap menginformasikan jalannya pertandingan sore hari ini. Oke. Olahraga Wali Kota Cup 7 baik untuk semua. Pertandingan match pertama grup H pada hari ini mempertemukan CTI Kabupaten Luwu akan menjamu tamunya tim Mahaputra FC dari Kabupaten Ngendrekang. Dan wasit yang memimpin jalannya pertandingan wasit 1 ada Mustaqim, AW 1 Lajeli,
dari Kota Makassar dan AW2 Amiruddin dari Kota Makassar dan wasit cadangan Bapak Laude dari Sulawesi Tenggara kepada Kota Kendari dan Inspektur Pengawas Wasit Haji Samarudin Usman. Kemudian koordinator pertandingan membersamai kita pada hari ini adalah Esko Askot PSSI Kota Makassar, Komisi Disiplin Perwasitan Bapak Rahdan Rahman bersama Ketua Badan Liga Bapak Ahmad Soekarno. Kemudian juga hadir Wakil Ketua Panitia Pelaksana Bapak Andi selaku tim verifikasi, dan kita lihat juga Koordinator acara Bapak Zulkifli Busman, luar biasa. Dan terima kasih kepada Bapak Auci selaku Koordinator Keamanan. Kita lihat juga Mas John dari fotografer bersama Koordinator langsung Farid bersama Apriyadi dan seluruh teman-teman. Kemudian tim dari Puskesmas Tamalate dari Kecamatan Tamalate bersama tim dokter dan seluruh bersama tim pertandingan. Dan alhamdulillah untuk pertandingan hari ini kembali Delu Bola TV Makassar menyiarkan secara live streaming, dan pertandingan hari ini akan disaksikan di seluruh belahan dunia yang hampir bersamaan dengan Piala Eropa yang dilaksanakan di Jerman, tepatnya di Allianz Munchen. Dan setelah dia menonton Wali Kota Cup, dia melanjutkan Piala Eropa kembali di jam-jam 20 malam sampai pukul 20 tengah malam 14.00. Luar biasa. Dan kita lihat juga ada tim pengawal wasit yang baru bertugas dari Piala Dunia dari Gelora Bung Karno. Dan kita lihat juga tim Tandu dengan koordinator Ahmad Biringkanaya. Kemudian ada Tiar Sangkarang, ada Tio, dan ada Baim. Kita tahu Baim salah satu tim kelompok musik dari JPJS Jakarta yang bergabung di tim Tandu. Luar biasa. Dan tentunya pertandingan hari ini menutup pertandingan match di setiap grup, karena ini adalah grup H. Luar biasa. Bapak koordinator pertandingan Bapak Rahdan Rahman mengatur sehingga berjalan aman, tertib dan lancar. Kita lihat juga Andi Adi selaku tim verifikasi pertandingan menyaksikan secara langsung jalannya pertandingan di grup H. Tiko dengan kostum kebesaran dari Kabupaten Luwu, putih kombinasi hijau, celana hijau, kos kaki putih. Kemudian Mahaputra Endrekan biru hitam. Kita lihat Tom Yasir dengan topi merah, tentu tidak asing lagi buat para fans legenda sepak bola Kota Makassar. Beliau adalah salah satu mantan pemain hebat legenda PSM Makassar, mengukir sejarah ketika menjadi champion Perserikatan di tahun 1992 melawan PSMS Medan. Inilah Yasir dengan ciri khasnya topi merah, baju hitam, celana warna orange. Dan kita tahu di CTMU juga ada Bang Adi. Kita tahu Bang Adi mantan penjaga gawang terbaik dari CTMU, sementara menempatkan posisi beliau sebagai wakil manajer. Satu DJ, luar biasa, hampir DJ. Kita tahu DJ adalah salah satu pemain Liga 2 Indonesia. Dan kita lihat juga dari CTMU bergabung beberapa bintang-bintang kenamaan PSM Makassar. Kita lihat nomor punggung 2 ada Hendra Wijaya. Kita tahu Hendra Wijaya bermain di PSM Makassar kurang lebih hampir 15 tahun bersama PSM Makassar, mengungguli beberapa prestasi. Kita lihat juga ada nomor punggung 5 yang tidak asing lagi, salah satu mantan libero terbaik tim PON Sulawesi Selatan dan tim Liga 3 Nasional Alesa. Inilah Basna. Kemudian kita lihat juga ada Zulkifli
yang tandem dengan Riri. Dan nomor punggung 3 merupakan pemain cukup kuat dari Alesa Aslan yang lama merumput di tim Java. Bebas dia yang dituju nomor punggung 17. Kalau tidak salah nomor punggung 17 adalah Kante. Kante ini kan pernah bermain di Liga Inggris. Namun dia memberi uang ketika baik untuk semua satu tempat. Luar biasa cetak dulu melalui kaki Ismail Haris. Ismail Haris adalah salah satu pemain legenda PSM 21 dan dia pernah merumput di tim banyak tim besar. Dan kita tahu Ismail Haris adalah salah satu pemain ganteng di Rana. Bahkan masih kelihatan sekarang dengan lari-larinya luar biasa Ismail Haris, dan pernah menjadi top skor di Wali Kota Cup 3 dengan nomor punggung 57. Sementara kita lihat juga Bunda Ros salah satu tim panitia dari bunda-bunda cantik Wali Kota Cup, luar biasa bersama Bapak Arman. Kita lihat juga ada Keken, ada juga Bapak Akbar yang selaku tim pengawal wasit, kembali Zulkifli, ada Hendra Wijaya. Inilah luar biasanya tim verifikasi Andi Abi, luar biasa memverifikasi tim satu solid tackle. Namun kita lihat anak-anak dari Kabupaten Ndekan yang diasuh oleh Enya Asir tidak berputus asa, pendek saja. Ada Riri, Kante, Zulkifli, Basna, Hendra Wijaya. Oh, rupanya Hendra Wijaya salah pengertian dengan DJ singkatan dari dekat jembatan. Oh, salah. Puskesmas, selamat datang ibu-ibu dokter yang cantik bersama timnya. Luar biasa hari ini, ditemani langsung Pak Haji. Ada Kante. Ketika dihubungi Kante kemarin sebelum bermain di Wali Kota Cup 7, beliau memberikan pernyataan bahwa dia lebih memilih bermain di Wali Kota Cup, baik untuk semua. Ada nomor punggung 23. Bocan, kita tahu Bocan merupakan pemain lama dari Setelu dengan Riri, Kante, Bebas, luar biasa Hendra Wijaya, gelandang bertahan Zulkifli, mantan pemain tim Pon Sulsel, lebar dia, yang dituju Zulkifli, luar biasa, go. Satu, luar biasa Ismail Haris. Satu skenario serangannya dibangun mulai dari kaki Hendra Wijaya, diteruskan ke DJ, mengalir ke Irfan. Kita tahu Irfan merupakan mantan Liga 3 Persimaros, bermain di Limpur, melakukan kerjasama dengan dengan Zulkifli. Satu sontekan berhasil dicetak Ismail Haris 2-0 untuk CTI Lubu. Sementara kita lihat yang Yasir tidak berputus asa, memberikan instruksi kepada timnya dengan kostum kebesarannya biru-biru, mengingatkan kita Boboto Bandung, Persib Bandung. Bagaimana kita melihat Bung Ramdan Rahman? Begitu cepat scoring yang dilakukan Ismail Haris. Ada apa dengan pertahanan yang dibangun anak-anak Maputra Kabupaten Ndekan? Iya, Bung Sofian, sejauh ini saya melihat dan mencatat
5 menit jalannya pertandingan babak pertama sudah tercipta 2 gol. Ini indikator bocor rapuhnya dan keroposnya barisan pertahanan anak-anak Mahaputra FC. Tentu perlu di-coaching sedikit oleh sang pelatih dari Mahaputra FC, karena kelihatan bahwa sejauh ini tim CDNU mendominasi jalannya pertandingan dan hampir menguasai permainan di setengah lapangan. Dan tentu strategi-strategi itu harus dipikirkan mengingat banyaknya materi-materi pemain dari CDNU juga yang memiliki pengalaman yang luar biasa dengan label pemain Liga 2, PON dan seterusnya, sehingga memang perlu taktikal sedikit dari tim Mahaputra FC, apakah dalam bentuk counter attack dan lain sebagainya. Begitu Bung Sofyan. Terima kasih Bung Rahman Rahman. Kembali ke lapangan hijau Gelora Hasanuddin Makassar. Sementara tertinggal 2-0, masih memimpin CTI Luwu FC Kabupaten Luwu. Gol dicetak pemain legendaris Ismail Haris, pemain yang cukup ganteng di CTI Luwu, merupakan mantan foto model di era 2000. Inilah Ismail Haris. Kita lihat juga banyak pemain-pemain yang bermain di CTI Luwu punya nama seperti Hendra Wijaya, mantan pemain Persel di era 2000, kurang lebih 15 tahun memperkuat PSM Makassar bersama Samsul Hairudin. Di sana kita lihat juga ada nomor 5 Basna, ada Zulkifli, ada Aslam pemain Liga 3 Alesa, ada Kante yang sempat bermain di Liga Inggris. Hebat dia, yang dituju Hendra Wijaya, pemain yang cukup tenang. Kita lihat ada Bocan nomor 23. Kita tahu Bocan merupakan salah satu pemain yang bermain di Piala Eropa negara Jerman. Kebetulan libur pertandingannya dia menjadi wali kata Bali untuk semua. Ada Kante, Basna, Tupas, ada Zulkifli, pendek saja dia. Kita lihat ada Ismail Haris, bebas, ada Aslam Karo-Karo, Irfan, hampir berposisi anak-anak CTU menguasai jalannya permainan. Kita melihat belum memberikan dari Mahaputra FC Kabupaten Ngeregan, masih melakukan defending. Kontrol bola pemain masih nomor 5, salah lagi, ada Zulkifli. Riri juga merupakan mantan pemain dari PSM 21 tim PON Sulsel. Ada Dige, masih Dige. Teriakan demi teriakan dari Yasir. Ada Kante menguasai jalannya permainan melebar dia yang dituju Irfan. Yeah. Bocan, Kante, pendek saja dia ke kiri. Nomor 29 Ian, DJ, masih DJ, pemain yang cukup rajin. Melebar dia ke meja nomor 23, tidak ada offside, masih Bocan. Haris, Ismail Haris, Ya Bung Sofyan. hat-trick Ismail Haris. Tentu Mahaputra tidak mungkin, harus merubah strategi dan tidak melayani bermain terbuka seperti sekarang ini, Bung. Harus ada instruksi khusus dari pelatih. Betul benar-benar sangat lemah defense yang dilakukan anak-anak Mahaputra Ngeregan ini ya. Padahal kita tahu bahwa Mahaputra Ngeregan ini juga merupakan tim
pendatang baru yang melakukan persiapan dengan sangat bagus. Satu gerakan, namun di sana ada Aslan. Oh, terjatuh dia. Pelanggaran kita lihat. 3-0. Kembali Ismail Haris mencatatkan namanya di papan top skor sementara dengan raihan gol 3 di pertandingan pertama. Ada DJ, Kante melebar dia yang dituju Aslan. Ada Bocan. Baik saja 1-2 lepas. Kontrol bola salah, pendek saja. Tapi di sana ada pemain nomor 9 Ian. Pendek saja. Ada Ismail Haris. Mulai dulu kita lihat Bung Raja. Tidak terlalu mampu. Kita lihat anak-anak dari Maputra menguasai ball position, mudah kehilangan bola. Kita lihat jauh ke depan. Yang ketujuh Basna. Ada Kante. Kante dengan ciri khas rambut pirang, bermain di Liga Inggris, namun menyempatkan pada saat musim Liga Inggris libur menempatkan bermain di Wali Kota Cup. Ada DJ Bocan yang dituju nomor 23. Kante. Ada Sukifi. Kante lagi menguasai. Aslan. Satu terpaksa dia berhasil Kipri. Pergantian pemain. Mahaputra MC keluar nomor punggung 28 Abdi, masuk nomor punggung 7 Ali. Keluar nomor punggung 29 Reski, masuk nomor punggung 17 Ainul. Perdana pemain lakukan rotasi yang dilakukan coach Yasir. Dua sekaligus 17 dan nomor 7. Hampir seperempat lapangan anak-anak Setelu lakukan tekanan dan ofensif. Ada Zulkifli nomor 24. Kita lihat pemain nomor 23 kerjasama dia, melebar dia.
Basna, Harlan Suwardi. DJ pemainnya cukup rajin, pendek saja dia ke kante. Ada Basna bermain 1-2. Harlan Suwardi. Terjadi tendangan sulit pertama untuk anak-anak Maputra. Sementara kita lihat Bung Adi, manajer tim dari CTI Lubu. Kita lihat juga di bangku cadangan ada Rahmat Hidayat, salah satu pemain Liga 3 Serpong, dan Liga 3 Alesa. Belum diturunkan, masih Bubur Manis, Bubur Manis. Komentatornya juga cantik. Luar biasa pertandingan hari ini. Wali Kota Cup baik untuk semua. Ketika Jerman ditunjuk menjadi tuan rumah, Piala Eropa hanya berselang 1 minggu. Ada beberapa daerah yang menjadi ketat persaingan untuk ditunjuk menjadi Piala Eropa. Yang pertama adalah Jerman, yang kedua adalah Turki, dan yang ketiga adalah Makassar. Jerman memperoleh suara menjadi tuan rumah itu 14 suara, sedangkan Turki adalah 4. Makassar sebenarnya hampir, cuma dia lebih memilih. Wali Kota Cup baik untuk semua. Itu informasinya. Kalah 1 karena kita bertepatan dengan pelaksanaan. Dan alhamdulillah bahwa tim Tandu mungkin besok akan berangkat menuju Jerman mengikuti Piala Eropa, dan dia mungkin libur beberapa hari. Mungkin ada cadangan lagi dipersiapkan oleh Bapak Lukman Sulaiman. Gagal tim Tandu. Kita tahu Harlan Suwardi adalah mantan kiper PSM Makassar, sementara main di Wali Kota Cup. Ada Asram Karo bebas ke kante, ada Zulkifli direbut. Kita ada nomor 27 pemain yang baru masuk bermain lakukan terupas. Namun di sana ada Basna. Kita tahu Basna pemain yang sempat bermain di PSM Makassar bersama Agung Mandang. Kita lihat nomor punggung DJ Zulkifli. Luar biasa Zulkifli, pemain yang sangat mobile di pertandingan ini. Kadang menjadi defense, kadang menjadi offensive. Bocang Zulkifli, lebarnya yang dituju Aswan, pemain Liga 3 Alesa yang bermain di Java. Ada Iwan dengan model rambut sedikit Liga Inggris. Kita lihat Aslan. Inilah Aslan, salah satu pemain yang sangat mobile di Liga 3 Alesa Nasional. Rudiano pendek saja kembali, luar biasa. Apakah? Namun di sana ada DJ pendek saja, luar biasa dia. Salah pengertian.
Bebas. Ada Zulkifli pendek saja dia ke Kante. Lebar dia ke Ian. Ada Aslam. Crossing Kante. Masih pertahanan dari ada Zulkifli. Main 1-2. Satu tendangan keras dari Zulkifli. Masih mampu dihalau penjaga gawang. Hendra, responnya Hendra. Kante, Aslan, Ian, Kasbek. Oh, namun mampu diintercept. Ada Dano. Kembali Kante, kita lihat pemainnya cukup lincah. Lepas main 1-2 dengan Bocang. Ada Kante. Lepas Ismail Haris. Gagal. Kembali serangan 12. Riri pemain yang cukup tenang. Ada Aslan. Dibuang saja aman. Pergantian pemain. Setewi keluar nomor punggung 23 Bocan, masuk nomor punggung 71 Aji Kurniawan. Keluar nomor punggung 3 Aslan, masuk nomor punggung 93 Diat Nur. Luar biasa rotasi pemain. Kita lihat nomor punggung 71 merupakan mantan pemain PSM Makassar, Aji Kurniawan, pemain yang cukup ganteng, luar biasa. Begitu juga 93 Diat Nur. Kita lihat Aslan berjalan pelan-pelan. Aslan dengan model kronis tipis dan pemain ganteng dari CT Nulu, wingback kanan. Kita lihat juga Coach Yasir tidak berputus asa memberikan instruksi kepada pemainnya. Hendra Wijaya, DJ, kita lihat keberadaan bergantian lagi posisi pemain-pemain yang cukup berpengalaman. Ada DJ, ada Bunda Liana sedang membagikan konsumsi luar biasa. Terima kasih banyak. Selamat datang Bapak Ketua Panitia Pelaksana Erlangga selaku Ketua Panitia terbaik lalu PTK sepanjang masa. Beliau sudah 4 kali menjadi Ketua Panitia Pelaksana dan dia sempat berpasangan kembali dengan Wakil Ketua Panitia Andi Adi. Kita lihat juga Kevin pengambilan gambar. Trupas cukup tangguh. Kita lihat Bunrah dan Rahman, pertahanan dari anak-anak Kabupaten Luwu baik untuk semua. Dan kemarin tim sepak bola dari Kabupaten Luwu sudah memperkenalkan bahwa wali kota Kau baik untuk semua. Zulkifli, selamat datang juga kepada tim manajer dari CT Luwu yang baru turun dari bandara, Bapak Syarif. Selamat datang Pak Syarif. Luar biasa kedatangan tak jauh-jauh dari Kabupaten Luwu. Salah satu pengusaha pula. Lihat, kita lihat hampir saja pemain baru masuk, pemain yang cukup berpengalaman di PSM, Aji Kurniawan yang pernah menggemparkan Indonesia di lapangan hijau dengan gocekan-gocekannya. Dan kita
tahu berdasarkan informasi dari Ketua Panitia Pelaksana bahwa Bang Aji Kurniawan merupakan pemain yang berkarir di PSM 21, kemudian naik di PSM senior. Kita kenal Aji Kurniawan punya talenta. Ada dia session bis. Gagal lagi anak Hendrikan. Lepas match 1-2. Aji Kurniawan sama Kante. Gagal kita lihat. Nomor 22 pemain legenda PSM Hendra Wijaya, Zulkifli bocah. Nomor 12 Rudi, maaf bukan bocah, Ian. Ya salah Pak. DJ melebar dia. Ada. Kita lihat anak-anak. Aji Kurniawan punya kecepatan. Masih Aji Kurniawan. Aji Kurniawan saudara-saudara. Hampir saja Aji Kurniawan melakukan penetrasi, melakukan akselerasi sampai ke kotak ke-16. Namun sayang sekali kita melihat penjaga gawang masih menepis. Terjadi tendangan sudut. Aji Kurniawan lagi kerjasama luar biasa penjaga gawang Reski dari mampu terendrekan. Hendra Wijaya kembali mencoba melakukan. Kita lihat sendiri Hendra Wijaya, masih Hendra Wijaya berumpat yang dituju. Gagal Ismail Haris. Halo. Kita lihat Zulkifli, pemainnya cukup punya skill. Aji Kurniawan, pemain kidal yang cukup berbahaya. Berpas ke Adeno Kante. Kita tahu Kante dengan ciri khas rambut pirang, bermain di Liga Inggris, Liverpool. Ada Riri. Antara teriakan-teriakan dari kursi Asif. Lebar dia ke DJ Kante. Kita lihat DJ sampai melakukan cutback. Namun masih ada kapten ke-11 nomor 9. Jauh ke depan ada Papsi. Melihat pertahanan Bung Raden Rahman dari anak-anak Zetelo tidak mampu ditembus. Menurut Bung Raden, seperti apa permainan dari pertahanan yang dilakukan dari anak-anak Zetelo?
Iya Bung Sofian Khairuddin, terima kasih. Jadi kita lihat barisan pertahanan dari tim Mahaputra ini mengalami kesulitan dan tekanan yang cukup berarti dengan hadirnya pemain-pemain yang syarat pengalaman. Sebut saja DJ yang beroperasi tadi di sektor kiri dan mau kembali lagi offside ya. Nah, kecepatan wing dari anak-anak CDI Luwu ini yang menjadi keroposnya menjadi penyebab lahirnya gol-gol yang diciptakan oleh Ismail tadi, sudah mengoleksi 3 gol, luar biasa. Nah, ini yang harus diantisipasi. Artinya wingback yang dimiliki oleh tim Mahaputra FC betul-betul harus di cover. Lapisan pertahanan harus dipertebal karena memang beda pengalaman saya lihat dari kedua tim ini, tentu akan memberi pengaruh juga yang sangat-sangat signifikan dari permainan kedua tim. Kita lihat saja ini daerah pertahanan dari Mahaputra ini sudah dikurung di setengah lapangan, tentu memberi kembali. Nah, kembali di sektor kiri lolos lagi. Jadi sudah tercatat ada 5 kali pemain yang beroperasi di sektor kiri selalu melakukan manuver akselerasi menusuk ke jantung pertahanan. Disinilah celahnya dari barisan pertahanan dari Mahaputra FC. Begitu Bung Sofyan. Luar biasa Bung Raffian Rahman, kita tahu selaku Exco, beliau juga di lapangan merupakan asisten pelatih fisik tim Porda Makassar ketika meraih medali emas. Peran jasa beliau dari Bung Rahdan. Dan kita kembali ke lapangan hijau, ada Riri, Kanto, Basna. Ini juga merupakan tim verifikasi dari Andi Abi, luar biasa. Aji Kurniawan, aduh, klasik, luar biasa. Tembakan-tembakan yang kita lihat di Piala Eropa tidak ada berbeda dengan apa yang terjadi di Gelora Sultan Hasanuddin. Hanya berbeda 1 minggu grand opening antara turnamen Wali Kota Cup baik untuk semua dan Piala Eropa yang diadakan di Jerman. Tambahan waktu 1 menit. Kita lihat Kursi Asir dengan teriakan-teriakan bermarah dia. Luar biasa Kursi Asir, mantan legenda PSM. Nomor 25 pendek saja. Kembali anak-anak. Oh, gagal lagi serangan dari Mahputra yang mencoba kembali melakukan. Lihat Haji Kurniawan, masih Haji Kurniawan. Gol. Inilah luar biasa skenario pelatih dari tim CTI Luwu memberikan strategi yang didampingi oleh Bung Adi dengan jelas melipat kedua tangannya. Selamat datang Bapak Ibnu Rizal selaku tim perlengkapan di Wali Kota Cup. Cukup ganteng Bapak Ibnu Rizal ini. Kita tahu baru kembali juga dari Jerman mengikuti pembukaan ketika dipercayakan membawa tim tangguh dan pengawal wasit. Luar biasa. Wasit Mustaqim meniup peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama di pertandingan pertama di grup A 18 Juni Rabu Selasa 2024. Dan itulah dia hasil skor babak pertama 4-0 yang dimenangkan CTI Luwu. Dan inilah dia suasana lapangan Gelora Sultan Hasanuddin. Dan dia suasana para penonton yang sangat antusias
meramaikan lapangan Gelora Sultan Hasanuddin luar biasa. Kita center dulu dari jarak jauh. Ini dia para penonton dan penikmat DE atau Wali Kota Cup 7 2024 luar biasa. Langsung hadir ke lapangan untuk menyaksikan Tidak yang anu, yang teh apa? dia suasana sangat ramai. 555. Sekitar 15.000 pasang mata menyaksikan langsung Wali Kota Cup 2024. Iya, disampaikan juga pada penonton stadion Wali Kota Cup yang merasa kehilangan kunci motor, silakan berada di meja pertandingan. Ya, yang merasa kehilangan kunci motor dapat menemui panitia yang melapor ke meja pertandingan.
Yuk jadi juara. Ini Mas Wonder satu kantor nggak ada. 1 kilo poin ini tadi. Siap, siap. Persiapan disampaikan tim ofisial agar tetap menjaga kebersihan area steril di area bench masing-masing. Karena di U15 kata bagaimana ini kan bakteri papan. Area steril di depan bench mau diperhatikan. Siapa dulu ini pakai U15 Sementara Bapak Mustaqim sang wasit sudah berdiri di depan meja pertandingan dan bersiap memasuki lapangan pertandingan. Apa deh dia di luar dari orang curiga. Sementara cuaca menunjukkan pagi sore kita bermain. Oke, kita salam-salam buat para penonton Deli Bola Tinggi. Ada Muhammad Juanda, terima kasih. Minta dia bantu siap. Awe kasih tidak seimbang permainan siap masuk. Ferdi, Kineki lewat posisi dulu tim ofisialnya siap kakanda. Tadi mantap siap. Terima kasih buat para penonton DLU Bola Tinggi sore hari ini. Tetap standby di layar kaca Anda, jangan lupa like, comment, subscribe. Para penonton luar biasa dan sudah bersiap-siap kita saksikan di babak kedua ini. Dia CTLU sudah masuk di lapangan dan wasit yang memimpin sore hari ini sudah bersiap-siap dan sudah memegang bendera andalannya Bung Wisnu. Betul sekali. Lagi disampaikan bahwa pertandingan kedua setelah pertandingan ini akan kita saksikan di grup H KKFC berhadapan Manyinari. Pamitan. Masih mendalang ya. Aku lupa. Baiklah seluruh pencinta sepak bola Wali Kota Cup, kita kembali ke arena pertandingan Gelora Sultan Hasanuddin Makassar, di mana babak pertama tadi sudah berakhir dengan skor sementara 4-0 unggul tim tuan rumah CTI dari Kabupaten Luwu atas tamuannya Mahaputra FC dari Kabupaten Nrekang. Dan kita lihat sang pengadil lapangan sudah stay dan ready untuk kembali memimpin jalannya pertandingan di babak kedua. Dan satu kebanggaan dan kebahagiaan karena di meja pertandingan ada Bung Sofyan Khairuddin selaku komentator dan reporter yang sangat luar biasa, kembali akan memandu jalannya pertandingan di babak kedua.
Sementara itu terjadi pergantian pemain di waktu jeda. Hendra Wijaya, salah satu pemain andalan, ditarik keluar karena kembali mencoba meramu posisi, mencoba semua pemain dari CDU. Dan kita tahu bahwa Bung Sofyan Khairuddin adalah salah satu pelatih bersejarah di Kota Makassar dengan prestasi yang kembali ditorehkan dan dirindukan oleh warga Kota Makassar. Haus akan medali 32 tahun itu kembali terobati di kejuaraan Forprov di Kabupaten Sinjai cabang olahraga sepak bola, kembali lewat polesan coach Khairuddin kembali meraih medali emas. Terima kasih dan baiklah Bung Sofyan Khairuddin akan memandu jalannya pertandingan babak kedua. Silakan Bung Sofyan. Terima kasih Bung Rahman Rahman selaku koordinator pertandingan. Tentu di babak kedua ini antara CTU FC menjamu tamunya Maputra Endrekam. Kembali anak-anak Lulu melalui kerjasama di sana ada Adi Kurniawan, saudara-saudara. Di menit awal babak kedua kembali Adi Kurniawan. Belum 1 menit kembali Adi Kurniawan, pemain yang cukup berbahaya. Hanya hitungan detik, 36 detik, saudara-saudara. Adi Kurniawan menggetarkan jarak gawang dari Maputra Endrekam. Tentu ucapan terima kasih kami ucapkan kepada tim kru Denu, channel YouTube Denu Bola TV Makassar. Ada Aswar dan ada Wisnu yang menyiarkan secara live streaming. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Denu Bola TV Makassar. Dan sekedar informasi, luar biasa kehadiran channel YouTube Denu Bola TV Makassar, dan para penonton, bahwa dengan kehadiran hari ini juga disaksikan para penonton yang berlaga di Piala Eropa di negara Jerman melalui channel YouTube Denu Bola TV. Karena pertandingan di Piala Eropa di tempatnya di negara Jerman hanya berbeda 1 minggu pembukaan Grand Opening. Kalau pertandingan Wali Kota Cup Grand Openingnya tanggal 8, sedangkan Piala Eropa itu tepat juga di hari Sabtu, tepatnya pada tanggal 15. Luar biasa. Ini benar dan berdasarkan informasi, ini sebenarnya bersamaan. Cuma karena warga negara yang ikut Piala Eropa di Jerman ingin menantikan Grand Opening dari Wali Kota Cup, makanya dia lebih memilih mundur dan melaksanakan pembukaan di tanggal 15. Jadi berbeda 1 minggu. Kemudian yang paling menarik juga, kalau di Piala Eropa itu ada 6 pool, sedangkan di Piala Wali Kota Cup ini itu ada 8 pool. Kalau di Piala Eropa itu tidak salah 51 pertandingan, sedangkan di Piala Wali Kota Cup 64 pertandingan. Jadi di Piala Eropa itu ada 24 negara bertanding, sedangkan di Wali Kota Cup 32 tim terbaik di Sulawesi Selatan. Dan tentu sangat bergensi karena di Grand Opening Wali Kota Cup pertandingan exhibition antara tim Pemkot yang diperkuat langsung oleh Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pemanto, versus tim Media Sulawesi Selatan, dan berhasil mencetak 2 gol. Luar biasa Bapak Wali Kota Makassar. Dan kita tahu bahwa jumlah total hadiah yang disiapkan Bapak Wali Kota Makassar 130 juta. Berbeda tipis dengan juara Piala Eropa yang menyiapkan jumlah hadiah sampai selesai pertandingan itu adalah 5,6 triliun. Luar biasa. Dan juara 1 sudah dipersiapkan di Piala Eropa itu 134 miliar. Luar biasa. Hanya berbeda
pendek saja antara 130 juta dan 134 miliar. Luar biasa. Dan ini mengedukasi kita. Bapak Lukman Sulaiman selaku inisiator. Hanya beda titik antara 130 juta dan 134 miliar. Kalau piala ya jelas sama, ada tim terbaik, ada top skor. Ada Ian, mantan gitaris dari Goodness, Ian Antono. Luar biasa, ada Ismail Haris, Haji Kurniawan. Lebar dia ke Arif Danu, nomor 17. Nomor 25. Gak ada lagi serangan anak-anak. Endre Kang, ada Riri, pemain yang cukup cerdas, yang punya mobilitas tinggi. Pendek saja, masih Riri. Lebar dia, ada Zulkifli. Kembali back pass. Basna, pemain yang cukup berpengalaman di ketiga Liga Timpur. Ada Bas, ada Bangs, salah satu pemain dari PJRI Kota Makassar. Lima nol kedudukan dari Saita Ilubu. Kembali anak-anak, shoot. Oh, enteng saja. Kita lihat Arlan, salah satu mantan penjaga gawang PSM, cukup bersemangat karena sepupu cantik dari Arlan langsung dari Lulu datang memberikan support luar biasa. Setelu di sana kita lihat ada Hendra Wijaya, sementara duduk di bench pemain. Untuk di pertandingan kedua di grup H akan berlangsung tidak lama lagi antara tim Mandigari Kabupaten Goa akan menghadapi KKMC. Kita tahu KKMC juga merupakan salah satu pemegang champion di Wali Kota K4. Pada saat itu juga sempat bertugas dari tim Puskesmas Tamalate. Dan hari ini terulang, luar biasa tim Puskesmas Tamalate dengan ibu dokter yang cantik bersama bapak-bapaknya. Luar biasa. Ada Ibu Ria, Arlan pendek saja ke Zulkifli, Haji Kurniawan pendek saja. Di sana Ismail Haris, masih Ismail Haris mampu melakukan akselerasi. Satu tendangan keras Ismail Haris. Ada kembali serangan lagi. Ian, Ismail Haris, shoot Ismail Haris. Namun kita lihat penjaga gawang dari Ailing. Kita tahu Ailing Reski merupakan penjaga gawang yang sempat bermain di Liga Jepang. Ailing Reski sudah dilakukan. Haji Kurniawan, ada Ian, heading saja dia. So hampir kita lihat pemain Ismail Haris. Ini melebar dia. Lebar anak-anak Mahaputra. Kembali nomor 28. Shoot.
Nah, sayang sekali. Pergantian pemain. CTI keluar nomor punggung 57 Ismail Haris, masuk nomor punggung 13 Amal. Bukan rotasi, CTI memasukkan Amal, salah satu pemain yang bermain di balik kotak kapanan di Putra Banca dan sempat mencatatkan namanya di top skor. Sementara pada saat itu inilah Amal menggantikan pemain bintang Ismail Haris yang cukup ganteng, mantan foto model dari CT dulu. Basna efek yang dituju pemain yang bermasuk Amal. Nomor 17 punya kecepatan, nomor 13 masih Amal. Amal, sayang sekali Amal. Inilah Bapak Ibnu Rizal selaku tim mediasi, pengawal wasit dan tim tandu yang baru kembali dari Gelora Bung Karno. Bapak Ibnu Rizal yang mengurus seluruh akomodasi. Sebentar lagi mungkin ada rekomendasi langsung untuk tim medis untuk diberangkatkan ke Piala Eropa di Jerman. Mudah-mudahan ini menjadi catatan buat Bapak Ibnu Rizal selaku tim mediasi dan sponsor utama yang baru kembali dari Jakarta membawa tim tandu dan tim pengawal wasit ketika tim nasional Indonesia bermain di Piala Dunia melawan tim Filipina. Jauh ke depan ada Basnya, dicuri internet kembali anak-anak. Tahu kedua tim panitia bersama-sama melakukan lihat jalannya pertandingan. Ada Rahmat Hidayat, mantan pemain Liga 3 Serpong, merupakan kapten tim Praporda Makassar. Ada nomor 27 yang bertindak selaku libero sekarang, menggantikan posisi dari Hendra Wijaya Zulkifli, melebar dia yang dituju. Lihat berpendek saja di Kurniawan, pemain yang cukup lincah berbahaya. Main 1-2. Lagi nih kita lihat tindakan luar biasa. Aco, apa yang kamu ambil di situ, Aco? Ada apa dengan Aco? Luar biasa ya, Kursi Asir memberikan instruksi, dan kita tahu beliau adalah legenda PSM Makassar. Emi Asir merupakan mantan pemain legenda PSM Makassar yang ditakuti di era 90-an. Punya skill yang tinggi, punya kecepatan yang bagus, dan punya naluri gol. Pemain Emi Asir adalah bintang PSM Makassar di era 90 bersama salah satu mantan pemain PSM Makassar lainnya, bapak dari Tsunami Mantu Alam, Bahar Muaram. Haji Kurniawan, masih Haji Kurniawan sendiri dia. Oh, kena tiang Mister. Riri heading, ada Ian. Kembali waktu 13, shoot, tendangan keras. Oh, rupanya terjadi benturan, namun tidak terjadi apa-apa.
tindakan sportivitas penjaga gawang Reski. Luar biasa, di sana ada sedikit pemain tergeletak. Siap-siap tim tandu. Kita lihat diangkat perutnya. Belum ada perintah dari wasit. Luar biasa, tim medis dari Setanul yang membawa para Setanul tidak jadi masuk. Sementara kita lihat di sana lepas Riri, luar biasa Riri melakukan kombinasi serangan luar biasa. Gol, 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 gol. Pemain yang baru masuk Amal. Kita tahu Amal merupakan pemain dari Putra Ganca yang sempat mensejajarkan namanya dengan papat top scorer Calulu di Wali Kota Cup 6 di tahun 2023. Sementara kita lihat Bapak Ibnu Rusel yang ganteng selaku tim mediasi baru pulang dari Gelora Bung Karno. Sementara kita lihat striker dari Liga 3 Persipare berumur 22 dan 21. Sempat yang juara kemarin. Sudah nopo skor Leicester. Pergantian pemain dari Seteru keluar nomor punggung 9 Ian, masuk nomor punggung 21 Fadel, keluar nomor punggung 12 Fahri, masuk nomor punggung 22 Arman. Mahaputra FC Intrigan keluar nomor punggung 12 Rizal, masuk nomor punggung 66 Ipo, keluar nomor punggung 5 Sadir, masuk nomor punggung 11 Eril. Siap. Iya. Siap. Siap. Iya. Makasih banyak, Pak. Lucu-lucu anjing Pak Andri. Lihat dia selaku asisten manajer. Jadi diskusi kita saksikan Bung Isno. Betul sekali. Manajer dari CTLU yang sedang berbincang-bincang dengan
Baru perubahan. Jadi skor paling terbanyak ini kemana siapa? Kok Sutra 5, 7 sampai 7. Itu nasib. Yalah, setelah rehat sejenak mendengarkan suara azan yang begitu indah, sudah bersiap-siap kedua tim melanjutkan dengan babak kedua. Ada bisa dikeluarkan. Ada dengan tanda, Bi? Lupa. Udah di mana? Mana jalan ke sini lagi. Lanjut sudah babak kedua. Nah dia Mahaputra Hendrik, masih Mahaputra Hendrik. Dia masih Mahaputra. Cukup ketat pertahanan dari CTLU. Oh, berbahaya. Hengkit saja bola. Kiper dari CTLU. Jauh depan. Oh, ini pemain yang baru masuk. Luis nomor 22. Tengah dia. Ada Fadel Kaji. Hebat kesempatan anak Fadel. Tengah dia anak muda yang baru masuk. Masih Fadel lewat pemain. Oh, hampir saja Haji. Betul sekali. Gol keduanya bonusnya. Pakai langsung 2 tumbang di sana begitu. Kita tunggu tim tanduk. Tanduk pada siap untuk masuk. Luar biasa. Oh, ternyata pemain dari Mahaputra semua yang tertepar bonus. Apakah faktor daging ini bonus? Betul sekali belum turun dagingnya. Berubah menjadi bakso. Bakso baik untuk semua. Sudah bersiap-siap pemain dari Mahaputra. Sudah dilakukan. Pemain Mahaputra Endreka membangun serangan, namun serangan balik nomor punggung 21 kerjasama dengan nomor punggung 22 pemain Arman striker Persipare luar biasa nomor punggung 21. Satu sontekan dengan skill yang sangat tinggi. Pemain yang baru masuk. Pemain yang baru masuk menggantikan Ismail Haris nomor punggung 21. Fadel, kita tahu Fadel merupakan salah satu pemain Liga Arab yang bermain di tim An-Nassr. Luar biasa Fadel. Nah, Timo. Pendek saja dia. Ada Amal. Tupas banyak kembali. Namun penjaga gawang Reski tetap bersemangat menyelamatkan sekulit bundar. Jauh ke depan ada nomor 27. Luar biasa press build up yang dilakukan Bundar dan anak-anak. Satu serangan lagi. Oh, hampir saja Amal. Ntar kita lihat pemain-pemain muda CTU. Ada Arman, ada Fadel, ada Bans, Riyad Adi Kurniawan, pemain yang cukup ganteng, luar biasa.
Wali bertekap baik untuk semua. Lihat tuh, back pass yang dituju kapten tim, melebar dia ke Rahmat Hidayat, kembali ke DJ. Pemainnya cukup tenang dan lincah, luar biasa DJ. Ada di sana berpukul 30 bal, shoot, enteng saja dia, ditangkap Reski. Direbut Amal, ada Fadel pencetak gol ke-7. Kembali anak-anak, mereka mencoba dicuri lagi Fadel. Kita lihat pemain yang kecil lincah dari Kabupaten mereka, nomor punggung 99, melebar dia di intercept. Pemainnya cukup berbahaya, berdj, luar biasa. Satu, ini DJ, berawal dari DJ, melakukan intercept DJ, kemudian terjadi scrimmage di goal area. Kembali Haji Kurniawan mencatatkan namanya di top skor sementara Wali Kota Cup dengan sentekan kaki kidal, berhasil memperbesar kedudukan 8-0. Sementara kita lihat anak-anak dari ZTNU duduk manis menikmati kemenangan sementara bersama Bang Adi dengan ceria selipat tangan mantan penjaga gawang dari Kabupaten Luru. Luar biasa menurunkan pemain. Ada Arman. Perlu kita ketahui bersama bahwa Arman dan Rahmat Hidayat merupakan saudara kandung dari ZTNU dan sempat bermain di tim Liga 3 Serpon. Rani meninggalkan tim Rapolda Makassar saat itu, saudara-saudara. Ada pemain DJ, pemain yang berbahaya. Namun sayang sekali, saudara-saudara, bebas. Kita lihat Basna enteng saja, tenang dia, kembali ke Basna, kapten. Ada Rian Nur yang dituju. Zulkifli, Rahmat Hidayat, kontrol gak ada dari pemain-pemain ZTNU memperlihatkan skill individu masing-masing. Ada lihat dulu. Lebar dia. Ada Rahmat Hidayat. Masih Rahmat Hidayat. Selamat datang Bapak Oci selaku tim koordinator keamanan dengan cegas kacamata hitam. Luar biasa. Ada Arman, pendek saja ke Fadel, tupas, gagal Fadel. Pergantian pemain dari Mahaputra FC, keluar nomor punggung 90 Rizky, masuk nomor punggung 1 Anca, keluar nomor punggung 7 Ari, masuk nomor punggung 71 Wandi, keluar nomor punggung 99 Eki, masuk nomor punggung 21 Victor.
Luar biasa pemain Victor R, salah satu pemain yang bermain di Liga Italia, harus turun di menit terakhir karena terlambat dari Bandara Sultan Hasanuddin. Inilah Victor sudah dilakukan. Wow, Basna kembali dengan gol cantik heading 9-0 untuk anak-anak Setelu. Tidak seimbang kita lihat Bung Radan Rahman. Luar biasa pertandingan hari ini. Penjaga gawang yang baru masuk tidak mampu menyelamatkan si kulit bunda. Sementara kita lihat penonton cantik-cantik dari CT Lubuk memberikan support dan semangat kepada tim ZTIBU 9-0. Untuk sementara informasi bahwa inilah skor paling tertinggi selama pertandingan Wali Kota Cup baik untuk semua yang diraih ZTIBU. Namun tetap bersemangat anak-anak Enrika. Arah menuju jauh ke depan yang dituju Arman. Apakah Arman dicuri Arman? Oh, pelanggaran. Kita lihat pelanggaran dilakukan pemain Enrika. Basna pencetak gol ke-9 dengan gol heading. Rahmat Hidayat melebar. DJ pemain yang cukup berbahaya. Terupas nomor penyebab melakukan terupas. Ada Amal. Gol 10-0. Luar biasa pertandingan hari ini. Anak-anak ZTIBU mengoleksi triangle 10-0. Amal mau na ya mandi di ba? Ano ba kaputra ano? Rahmat Hidayat DJ ada DJ pemain yang cukup berbahaya. Masih DJ. Ada Arman. 11-12. Saudara-saudara. Haji Kurniawan. Gol. 11-0. Luar biasa CTNU. Kurang satu lagi menjadi 1-0 skor untuk CTNU. Luar biasa. Buat para penonton yang ada yang lagi nonton baru di Kabupaten Luhu, luar biasa. Desa Tembon. Karena sudah orang itu sudah makasih satu. Kasih satu. Nah, nomor
Oke, sambil kita menyaksikan skor yang begitu banyak. Kita lihat Fadel, gol 12-0 saudara-saudara. 12-0. Sangat-sangat berbahaya anak-anak CTU. Bersiap untuk di pertandingan kedua. Manigari Kabupaten Goa akan melawan Kita sedikit baca-baca dulu. KKFC. BRI Bola TV. Tentu kita pertandingan babak kedua ini lebih menarik lagi. Karena kita tahu KKFC merupakan 8 tim dengan baik, betul sekali. juara Wali Kota Kabupaten tahun 2018. Wali Kota 90 kayaknya belum. Satu kali absen di tahun 2023 karena manajer beliau Bang berjalan-jalan ke negeri Eropa. macam puan. Dan kita tahu Yang ngeri. Kabupaten Goa Mandigari merupakan pendatang baru dari Kabupaten Goa ikut di Wali Kota Cup. Buat para penonton BRI Bola TV, tetap komen dengan tim kajang-kajang lawan kita betul bagi Pinoki 10 tim 10 tim. Ulang kodon deh 11 luar biasa 12. Udah gambarin. Kasih satu. Terjadi pelanggaran. Kita lihat anak-anak Endrekam dengan kostum kerusakan biru-biru hitam. Tambahan waktu 1 menit. Oh, rupanya terjadi pelanggaran, kita lihat. Diingatkan kembali kepada kedua tim ketika kita sudah selesai melakukan match, diharapkan kerjasama untuk respect kepada kebersihan Gelora Sultan Hasanuddin. Tentu yang diharap adalah tim itu sendiri untuk menyelesaikan kebersihan-kebersihan yang ada di sekitarnya, dan ini juga merupakan bentuk kerjasama kita. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada kedua tim untuk tetap menjaga kebersihan Gelora Sultan Hasanuddin Makassar. Nomor punggung 11 Harlan Suardi, mantan penjaga gawang PSM Makassar. Mustaqim wasit referee Liga 1 Indonesia meniup panjang tanda berakhirnya pertandingan pertama di grup H. Skor 12-0 untuk CTI Kabupaten Luwu. Sementara tim pengawal wasit dengan koordinator Akbar dari Relawan Jakarta baru kembali dari Gelora Bung Karno mengawal wasit. Ya, disampaikan kepada tim official dari Maningari FC agar dapat mengambil DSP di meja pertandingan sekarang juga. Dan kedua kapten kesebelasan juga dapat yang sudah bertanding dapat menandatangani berita acara hari ini. Dari Mahaputra FC kapten kesebelasan kami sampaikan kapten kesebelasan dari